Syarat khusus sebelum bergabung untuk bisa komitmen bersama-sama melayani Tuhan dan memperluas kerajaan Tuhan di bumi sebagai alatnya Tuhan, khususnya di bidang pendidikan privat. Ini adalah salah satu jawaban dari guru yang akan join di Proverb, dan menurut saya ini cukup menarik untuk di-sharingkan. Syarat khusus sebelum bergabung untuk bisa komitmen bersama-sama melayani Tuhan dan memperluas kerajaan Tuhan di bumi sebagai alatnya Tuhan, khususnya di bidang pendidikan privat. Saya mendapat info dari teman saya. Setelah saya telah melalui video-video Instagram dan sharing pengalaman di Telegram, ternyata Proverb adalah lembaga yang luar biasa. Proverb tidak berorientasi untuk keuntungan sebesar-besarnya dan tidak asal-asalan dalam menerima tutor, tapi benar-benar memperhatikan mindset, hati, dan worldview dari tutor agar pekerjaan menjadi guru les bukan hanya mengajar, tetapi juga menjadi tugas untuk memuliakan nama Tuhan. Saya sempat terombang-ambing apakah sebaiknya saya mengambil pekerjaan guru di Proverb atau sebagai karyawan di toko kopi. Namun di perjalanan saya pulang dari Malang ke Surabaya sendirian, saya berdialog kepada diri saya sendiri. Apa yang sebenarnya Tuhan mau untuk saya? Saya teringat dengan guru les saya yang saat itu masih SD, yang saat ini sudah berusia 90 tahun. Beliau sangat mengasihi saya. Selain mengajar saya pelajaran sekolah, beliau jugalah yang mendidik saya untuk berdoa sebelum dan sesudah belajar. Selalu mengucapkan tolong, maaf, terima kasih, pamit ke orang tua dan guru. Mengajak saya untuk rajin ikut minggu gembira, sekolah minggu di lingkungan Katolik. Bahkan hal kecil seperti cara mengikat tali sepatu. Saya teringat betapa beliau mengasihi saya, layaknya saya anaknya sendiri. Saat saya teringat akan hal itu, saya pun membulatkan tekad saya untuk bergabung di Proverb. Saya percaya rencana Tuhan itu adalah suatu misteri. Terkadang hal tidak berjalan sesuai keinginan saya. Ada saatnya saya gagal, ada saatnya saya jatuh, ada saatnya saya berhasil. Tapi saya percaya pilihan saya tidak pernah salah selama saya libatkan Tuhan dalam pengambilan keputusan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Saat saya senang, susah, bahagia, sedih, saya percaya Tuhan tak pernah tinggalkan saya. Dan jalur yang saya pilih adalah yang terbaik dari Tuhan untuk saya. Pilihan saya masuk teknik sipil membantu saya mengenal orang-orang yang luar biasa, yang mungkin suatu saat nanti akan menjadi rekan saya bekerja. Jika Tuhan menghendaki saya untuk dipanggil menjadi kontraktor nantinya, saya akan mendedikasikan pekerjaan saya sesungguhnya untuk Tuhan dengan bekerja secara jujur dan sesuai dengan rencananya. Saya rasa saya adalah orang yang canggung. Saya mudah sekali overthinking dengan apa yang saya lakukan meskipun sepele. Saat ada sesuatu yang saya rasa salah, saya akan terus memikirkannya dan akhirnya itu justru membuat saya sendiri lelah. Ya, saya rendah diri dan iri. Saya merasa iri dan minder melihat teman saya bisa bekerja dan menghasilkan uang di saat saya sendiri harus berdiam diri di kos. Saya sering merasa saya membebani orang tua. Kebutuhan saya begitu banyak dalam berkuliah, tapi saya tidak berkontribusi apapun. Tapi saya sadar bahwa itu bukan salah teman saya yang bekerja, tapi salah saya sendiri yang tidak mau berusaha mencari kerja. Saya ingin tolong anak-anak jika mereka merasa minder karena temannya nilainya bagus atau dapat ranking, itu untuk tidak menyalahkan keadaan. Tapi saya mau memotivasi anak-anak kalau mereka juga bisa.
kalau mau berusaha dengan sungguh-sungguh dan serahkan Tuhan. Ada kalanya kapasitas anak sebagai manusia terbatas. Tapi saya ingin yakinkan kalau mereka setidaknya bisa berkembang kalau mereka yakin dan percaya. Cita-cita saya ingin membantu papa saya untuk bisa mengurangi beban pikiran pekerjaan dan lain-lain. Saya juga mau mewujudkan cita-cita mama saya untuk bisa ziarah ke Yerusalem. Karena sejak dulu tiap ada saudara yang ke Israel, mama selalu bilang suatu saat nanti juga ingin ikut. Saya juga mau bantu untuk bayar sekolah dua adik saya yang tidak lama juga kuliah. Penerimaan diri saya sendiri kepada Tuhan, manusia selalu lupa akan Tuhan saat dirinya di atas dan ingat saat sudah di bawah. Saya mau ajak anak-anak untuk selalu bersyukur dalam keadaan apapun dan meningkatkan dalam Roh Kudus. Saya juga akan berusaha selalu menghargai pencapaian anak dan memberikan perhatian yang dibutuhkan. Karena di masa pertumbuhan anak, SD, SMP, SMA, anak sedang dalam pencarian jati diri mereka dan butuh pengenalan siapa diri mereka sesungguhnya. Oleh karena itu, penting bimbingan kita sebagai guru untuk membantu anak mengenali karakter dan potensinya sendiri untuk paham apa yang dia mau. Tentu kita sebagai manusia tidak mampu untuk mendeskripsikannya, karena kuasa Tuhan yang bekerja untuk kita menyadari potensi itu. Karena Tuhan selalu ada untuk kita setiap waktu. Moto saya adalah, belajar tanpa berdoa itu sombong, berdoa tanpa belajar itu bohong. Oleh karena itu, jika tidak ada penyertaan Tuhan, maka seberapapun kita belajar, buah-buah roh tidak akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua, bagi hidup kita, karena kita belajar hanya untuk kepentingan sendiri, bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena saya percaya apa yang Tuhan tetapkan adalah kebenaran sejati. Tidak ada jalan kebenaran lain selain Tuhan itu sendiri. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui Aku. Yohanes 14 ayat 6. Oleh karena itulah di jalan kebenaran kita akan dikaruniakan oleh Tuhan kuasa dalam mengajar. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan pelihara jalan orang-orang benar. Amsal 2 ayat 20. Tujuan akhir hidup saya adalah hidup bersatu dengan Tuhan dan menjadi orang yang dikenang baik bagi orang lain. Saya ingin orang lain juga merasakan kebaikan yang saya rasakan, sehingga saat mereka ingat saya, mereka juga ingat bahwa Tuhan begitu baik dalam hidup mereka dengan mengirimkan saya menjadi berkat bagi mereka. Saya rasa sangat penting. Firman Tuhan adalah jawaban bagi kegelisahan dan keresahan bagi segala perkara. Saya ingin terapkan bahwa firman Tuhan tidak hanya dibaca atau didengar, tapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan direnungkan. Ya, orang tua saat ini memiliki keresahan anaknya kalah bersaing dengan temannya dan berekspektasi begitu tinggi, namun hasilnya tidak terlihat. Kita harus menyadarkan bahwa kapasitas tiap anak berbeda-beda dan Tuhan punya rencana untuk masing-masing anak. Yang kita bisa lakukan adalah mendorong anak mencapai potensi terbaiknya dan memberikan kepercayaan diri dalam diri mereka bahwa mereka bisa berhasil dalam berkarya. Ini adalah salah satu
syarat selain syarat-syarat yang lain yang harus dilengkapi sebagai guru di Prokop. Tapi saya tahu bahwa mungkin banyak juga di antara guru Prokop yang juga memiliki hati dan kerinduan yang seperti guru ini. Saya yakin dan percaya bahwa jika kita sudah dipulihkan, maka kita bisa memulihkan orang lain. Terima kasih, Tuhan memberkati.